Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk Bapak dan Ibu semua dimanapun berada. Dan semoga selalu sehat bersama seluruh keluarga. Dalam kesempatan yang penuh semangat ini, kami dari kelompok 2 Latsar CPNS Kota Palu Angkatan 79 akan memberikan video hasil tanggapan dari tugas kedua sikap perilaku bela negara yang sebelumnya telah dipaparkan dengan sangat baik oleh pemateri yang kami hormati, Ibu Agustina SH MSc. Dan tidak mengulur-ulur waktu lagi, berikut video tanggapan kami. Pertanyaan pertama, bagaimana penerapan nilai-nilai dasar bela negara di dalam lingkungan organisasi? Nilai-nilai dasar bela negara merupakan nilai-nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh setiap warga negara agar dapat terus mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai ancaman yang dapat merusak bangsa kita. Adapun nilai-nilai dasar bela negara meliputi 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Lalu bagaimana penerapannya di dalam lingkungan berorganisasi? Ada 8 penerapan yang dapat kami paparkan mengenai penerapan nilai-nilai bela negara di dalam lingkungan organisasi. Penerapan yang pertama adalah selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini akan menunjukkan kesetiaan kita pada Pancasila sebagai landasan hidup kita di dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua yang dapat kita lakukan adalah mencintai, menjaga, serta melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Hal ini akan menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air dimanapun kita berada. Yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah bersikap netral dan tidak melakukan hal-hal yang dapat memprovokasi antar sesama. Hal ini akan menunjukkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan kita, yakni sila ketiga Persatuan Indonesia yang harus selalu kita jaga. Yang keempat yang dapat kita lakukan adalah melaksanakan tugas serta kewajiban kita secara baik, disiplin, dan bertanggung jawab. Dengan melakukan hal ini, maka kita telah memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara karena telah memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara melalui tugas dan kewajiban kita yang kita lakukan di tempat kerja kita masing-masing. Yang kelima yang dapat kita lakukan adalah menggunakan produk-produk buatan anak negeri. Hal tersebut merupakan wujud nyata daripada rasa cinta kita kepada tanah air yang kita miliki. Yang keenam adalah selalu bersikap rukun, berjiwa gotong royong, dan saling menghargai di dalam kegiatan masyarakat. Misalnya seperti kerja bakti dan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Dengan mengikuti berbagai kegiatan masyarakat, berarti kita telah menunjukkan sikap yang bersedia serta rela berkorban bagi bangsa dan negara kita di sekitar lingkungan kita. Yang ketujuh adalah yang dapat kita lakukan selalu berlaku adil dan bijaksana di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan selalu berlaku adil dan bijaksana, kita telah menjadi warga negara yang selalu menjaga keutuhan serta persatuan bangsa dan negara. Yang kedelapan adalah yang dapat kita lakukan selalu menjaga kesehatan fisik dan mental melalui kegiatan-kegiatan spiritual dan dengan berolahraga agar kita menjadi insan yang selalu memiliki kemampuan awal bela negara
di dalam diri kita masing-masing. Itulah beberapa penerapan-penerapan yang dapat kita lakukan di dalam menjalankan nilai-nilai bela negara, baik dalam kehidupan berorganisasi maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan kedua adalah, sebagai ASN, apa yang Anda lakukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa jika seandainya terjadi masalah dan mengakibatkan terjadi ketidakstabilan bangsa? Tanggapan kami adalah, sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk bersikap cepat tanggap dalam menghadapi setiap ancaman-ancaman yang mengganggu keutuhan bangsa. Oleh karenanya, apabila terjadi masalah yang mengakibatkan ketidakstabilan bangsa, maka menurut kami ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah selalu bersikap netral dan tidak memihak pada kelompok-kelompok yang akan menguntungkan diri sendiri. Dengan selalu bersikap netral, artinya kita telah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena telah menempatkan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi yang mungkin menguntungkan kita. Yang kedua adalah bertindak sebagai fasilitator dengan membuat ruang diskusi terhadap kelompok-kelompok yang berkonflik. Dengan menjadi fasilitator di tengah konflik, artinya kita telah menjadi pihak yang mengedepankan persatuan dan kesatuan, karena selalu berdiskusi untuk mencari solusi dan jawaban di tengah-tengah konflik, dan bukannya menjadi pihak yang malah memprovokasi dan tidak memberikan jawaban terhadap konflik yang terjadi. Pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir adalah, apa yang Anda pahami tentang landasan kehidupan berbangsa dan bernegara? Ada 4 landasan yang harus kita pedomani dan jaga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Landasan pertama adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi landasan pokok dan landasan fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena Pancasila sebagai dasar negara telah menjabarkan nilai-nilai seperti nilai keimanan, ketakwaan, kedamaian, persatuan, keadilan, mufakat, dan kesejahteraan bersama. Landasan yang kedua adalah UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara yang menjadi landasan konstitusional bagi bangsa Indonesia dan menjadi dasar hukum di dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Berikutnya adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan bentuk negara yang dipilih oleh bangsa Indonesia yang lahir dari pengorbanan jutaan jiwa dan raga para pejuang bangsa, dan hasil perjuangan tersebut dan pengorbanan para pejuang harus selalu kita pertahankan. Yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan landasan yang menuntun sikap untuk senantiasa rukun dan saling menghormati, serta menoleransi berbagai perbedaan di antara kita sebagai sebuah bangsa yang besar dan penuh dengan kemajemukan. Demikian video tanggapan ini kami buat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi pembelajaran berikutnya dan juga bermanfaat bagi diri kita masing-masing di masa yang akan datang. Sampai bertemu di kesempatan lainnya dan salam semangat untuk kita semua.